Ya, Toib, selanjutnya yaitu kita akan membahas khobar. Ya, khobar ya memiliki ciri atau hukum yang sering muncul dari khobar. Ya, seperti ya tadi sama. Khobar itu wajib juga rofa. Ya, seperti mubtada wajib rofa. Jadi mubtada dan khobar itu dua-duanya wajib rofa. Ya, sama. Keterangan rofa itu seperti tadi ya, seperti yang saya jelaskan di mubtada tadi itu sama. Kemudian yang kedua, khobar pada dasarnya harus nakiroh. Nah, ini kebalikan dari makrifah. Jadi harus umum, ya, harus umum seperti itu. Nah, tanda dari nakiroh ini ya tadi kebalikan dari makrifah. Biasanya nakiroh itu tidak ada alif lamnya. Misalnya baitun, ya, kalau isim nama orang, ya nama orang itu otomatis sudah makrifah semua. Ya, kalau nakira itu baitun, kolamun, ada mun pokoknya ada tanwinnya ataupun ya tidak ada alif lamnya itu adalah nakirah. Ya, kecuali nama orang. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, khabar haruslah disesuaikan atau ikut kepada mubtada dari segi mufradnya atau musanna bentuk duanya atau jamak. Ya. Ya, dalam sisi ini jumlah ya harus sama. Nah, contohnya seperti ini. Al-babu maftuhun. Al-babu itu mufrad, tunggal, maftuhun. Ya, itu tunggal juga. Ya, arti maftuhun ini adalah terbuka. Jadi pintu itu terbuka. Ya, artinya kalau diartikan ya kalau ada dua kata mubtada dan khobar seperti ini, diartikannya harus ada itunya. Jadi al-babu pintu itu ya maftuhun terbuka. Atau pintu ini terbuka. Ya bisa pintu itu, pintu ini. Jadi mubtada khobar ini pengganti dari hada dan dalika. Itu ya. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka atau pintu ini terbuka. Kemudian kalau yang mustananya yang bentuk duanya ya. Yang kedua ya dua benda. Al-babani maftuhani. Maka mengikuti nih. Ya, dua pintu al-babani yang rumusnya yang kita sudah pelajari di pertemuan pertemuan sebelumnya ya. Ada alif lam, ada alif dan nun ya. Ada alif dan nun ya. Ini tanda musanna ya, tanda dari musanna bentuk dua. Itu ada alif dan nun ya karena dia mubtada. Kemudian ya, ini rafa juga sama ya. Maftuhani ya. Kemudian untuk khobarnya tidak ada alif lamnya karena harus pada dasarnya nakiroh ya. Maftuhani ya nakiroh, kemudian maftuhun berubah menjadi musanna ditambah alif dan nun ya, maftuhani. Nah, seperti itu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke admin masing-masing. Ya, Toib. Nah, kita lanjut masuk ke ya kitab Durus Logohnya. Ya, bisa dibuka halaman selanjutnya ya dari materi sebelumnya. Ya, atau di pelajaran Ad-Dars Tsalis ya. Ad-Dars Tsalis. Ya, pelajaran yang ketiga. Baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian antum dan antuna semuanya di rumah mengulanginya. Ya, diulangi dengan baik agar makhrajnya itu bisa terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Ya, diperhatikan juga panjang pendeknya. Ya, harus diperhatikan panjang pendeknya. Ya, karena pada saat tugas-tugas itu juga ya saya melihat ada beberapa dari peserta yang panjang pendeknya masih belum masuk gitu ya, masih belum terbiasa. Jadi dibiasakan dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan baik panjang pendeknya. Baik, kita baca yang pertama ya. Baitun ya, baitun, al baitu ya. Awalnya baitun ya nakirah kemudian menjadi al baitu jadi ma'rifah jadi mubtada. Baitun al baitu, qalamun al qalamu, kitabun al kitabu, jamalun al jamal,
Ya, jamalun al-jamalu. Ya, al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Ya, seperti itu. Kemudian masuk ke sini ya. Nah, ini adalah susunan kalimat mubtada dan khobar. Ya. Kita baca al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, artinya pulpen itu maksurun. Maksurun itu artinya adalah patah, ya. Pulpen itu patah atau pulpen ini patah, ya. Tapi biasanya itu untuk apa pengertian ya. Itu biasanya itu atau ini, ya. Jadi al-qalamu maksurun artinya pulpen itu patah atau pulpen patah. Bisa ya. Tapi biasakan dengan ada itunya, ya, pulpen itu patah. Kemudian selanjutnya al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, ya. Pintu itu maftuhun. Ya, apa ini? Pintunya apa? Terbuka. Maftuhun itu artinya terbuka. Ya, maksurun tadi patah. Maftuhun itu artinya terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Ya, selanjutnya al-waladu jalisun. Ya, al-waladu jalisun. Artinya seorang anak laki-laki jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Ya, jalisun itu artinya yang duduk atau duduk. Ya. Anak itu duduk. Ya, gitu artinya ya seperti itu. Kemudian wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Wa ini dan ya. Dan seorang guru itu waqifun. Ya, berdiri atau sedang berdiri. Ya. Jadi artinya saya ulangi, anak itu sedang duduk atau anak itu duduk dan guru itu berdiri, ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya kita baca ya. Kita baca semuanya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik.